Halo Coachy! Pada kali ini, Coach Potato akan membahas pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Coachy. Yang tak lain adalah, apakah benar orang yang memiliki pengalaman kerja peluangnya lebih besar untuk lolos beasiswa S2? Kalau mendengar pertanyaan ini, sepertinya kita sudah minder duluan bukan? Eits, tenang dulu. Di sini, Coach Potato akan menjelaskan apa saja sih keuntungan yang kamu dapatkan ketika kamu lanjut S2 atau bekerja terlebih dahulu setelah lulus S1. Jadi, jangan minder dulu ya, Coachy. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita bahas saja. Tonton video ini sampai habis ya. Selamat datang di Sharing-Sharing Coach Potato. Coach Potato adalah sebuah social enterprise yang berfokus pada pemberdayaan generasi muda Indonesia dengan menyediakan capacity building melalui mentoring, coaching, dan workshop untuk memperoleh beasiswa dan kesempatan studi ke luar negeri. Oke, jadi pertama-tama Min Coach mau bahas keuntungan ketika kamu langsung daftar beasiswa S2 dulu ya, Coachy. Yang pertama adalah lulus di usia muda. Pasti menjadi kebanggaan tersendiri bukan jika kamu lulus S2 di usia muda? Jika kamu lulus di usia muda, kamu akan lebih cepat untuk memulai karir kamu di bidang akademik ataupun penelitian. Misalnya, jika ingin cepat-cepat menjadi dosen, segera melanjutkan studi S2 adalah pilihan yang tepat untuk kamu. Apalagi jika kamu ingin sekali mendapatkan gelar doktor, lebih baik langsung digas aja ya, Coachy. Kedua, masih sangat antusias dan semangat untuk belajar. Ketika habis lulus langsung lanjut S2, kamu akan jauh lebih antusias dan bersemangat. Karena jika bekerja terlebih dahulu, kamu bisa jadi akan selalu menunda untuk melanjutkan S2. Saking fokus dan sibuknya kamu dalam dunia pekerjaan, minat untuk melanjutkan S2 akan menjadi berkurang karena tidak punya banyak waktu luang untuk mempersiapkannya. Apalagi jika kamu sudah lulus S1 jauh beberapa tahun yang lalu, beradaptasi mengikuti sistem perkuliahan S2 akan menjadi lebih menantang. Kamu harus terbiasa kembali untuk menghadiri kuliah, menulis esai, menulis tesis, mendengarkan dosen, dan sebagainya. Ketiga, persiapan beasiswa lebih matang. Ketika banyak waktu yang tersedia, persiapan beasiswa kamu akan jauh lebih matang. Kamu akan memiliki banyak waktu untuk belajar IELTS TOEFL, tes bakat skolastik, memikirkan esai secara matang, hingga bisa ikut berbagai bimbingan. Selain itu, kamu juga bisa jauh lebih fokus penuh serta mengerahkan seluruh kemampuan kamu untuk persiapan beasiswa tanpa harus memikirkan pekerjaan di kantor dan lain-lain. Jadi, ketika pendaftaran beasiswa sudah dibuka, kamu akan jauh lebih siap untuk mengumpulkan dokumen dan menghadapi berbagai tes dari pemberi beasiswa. Oke, itulah keuntungan-keuntungan ketika Coachy langsung daftar beasiswa S2. Nah, sekarang Min Coach mau gantian bahas keuntungan-keuntungan ketika Coachy bekerja terlebih dahulu sebelum lanjut ambil beasiswa S2. Yang pertama, lebih siap secara finansial untuk persiapan beasiswa. Persiapan beasiswa juga membutuhkan beberapa pengeluaran Coachy, seperti TOEFL IELTS, menerjemahkan ijazah atau transkrip nilai kepada penerjemah tersumpah, pembuatan paspor, ikut bimbingan kalau kamu perlu bimbingan beasiswa, dan masih ada lagi. Jadi, jika kamu butuh biaya untuk mendaftar beasiswa, bekerja terlebih dahulu adalah pilihan yang tepat untuk kamu. Kamu pasti ke depannya akan jauh lebih siap secara finansial terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk persiapan beasiswa. Kedua, dokumen kamu akan jauh lebih glow up. Ketika kamu sudah berkontribusi banyak kepada masyarakat, apalagi jika bidang pekerjaan kamu relevan dengan jurusan S2, ini bisa menjadi nilai plus untuk personal statement maupun CV kamu. Jadi, CV dan personal statement kamu akan dipenuhi dengan banyak pengalaman yang membuatmu memperoleh peluang lebih besar untuk lolos beasiswa S2. Gak cuma CV atau personal statement kamu yang bagus,
Tapi, rekomendasi lettermu juga akan glow up. Ini berlaku ketika kamu bekerja di perusahaan terkenal yang sudah global. Jelas, ini akan sangat menguntungkan kamu untuk semakin dekat dengan kelolosan beasiswa. Jadi, jika ingin memiliki banyak pengalaman di dokumen beasiswa, bekerja terlebih dahulu adalah pilihan yang tepat buat kamu. Ketiga, dapat mendaftar semua beasiswa. Beberapa beasiswa ada yang mensyaratkan harus memiliki pengalaman kerja, seperti Chevening yang harus memiliki pengalaman kerja minimal 2.800 jam, Swedish Institute Scholarships for Global Professionals minimal 3.000 jam, dan masih banyak lagi. Jadi, untuk kamu yang memiliki pengalaman kerja, ini adalah kesempatan yang positif untuk kamu. Kamu bisa melamar beasiswa yang harus maupun yang tidak harus memiliki pengalaman kerja tanpa ada batasan. Eits, tapi jangan berkecil hati dulu ya Coachy. Banyak beasiswa yang memberikan kesempatan untuk orang yang belum memiliki pengalaman kerja kok, seperti Australia Award Scholarship, Global Career Scholarship, Turkey Bursary Scholarship, Invest Your Talent in Italy, Erasmus Mundus Joint Master Degree, dan masih banyak lagi Coachy. Untuk kamu yang belum memiliki pengalaman kerja, kamu bisa mendaftar beasiswa dan lanjut studi di universitas top dunia. Pengalaman kerja hanya sebagai salah satu dari kriteria yang dilirik pemberi beasiswa aja ya Coachy. Masih banyak kriteria lain kok yang bisa menjadi nilai plus pelamar beasiswa, seperti prestasi, motivasi untuk lanjut S2, IPK, pengalaman organisasi, dan masih banyak lagi ya Coachy. Jadi, lebih baik lanjut S2 atau kerja dulu ya Min Coach. Kamu bisa buat keputusan yang sesuai dengan tujuan kamu ke depannya ya Coachy, karena setiap orang memiliki tujuan yang berbeda-beda. Oke, segitu aja dari Min Coach ya. Untuk ingin tahu informasi tentang beasiswa lebih lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Coach Potato Indonesia ya, supaya kamu tidak ketinggalan informasinya. Terima kasih.